Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 4 Maret 2022. Saya berada di lahan bawang merah blok 3 yang tanaman saya sudah berusia 30 hari setelah tanam. Pada umur 1 bulan ini terpantau ketinggiannya sudah lumayan. Ini adalah termos minum saya untuk kopi dan tingginya melebihi termos, dan ini satu jengkal lebih satu jengkal itu sampai sini, kemudian ini lebihnya, dan ini masih lebih lagi tingginya. Ya, alhamdulillah, sebagaimana saya upload sebelumnya, ini sudah pemupukan 3 kali, seluruhnya menggunakan metode kocor yang bahannya adalah NPK Yaramila kompleks, kemudian fosfat Belarusia, dan rencana pemupukan keempat pada usia 33 atau 34 HST saya akan menggunakan ZK. ZK adalah kalium, kandungannya kalium, kemudian sulfur. Kaliumnya lebih tinggi daripada sulfurnya. Itu produk Pak Tani yang saya beli, harganya satu sak itu 635.000. Rencana saya gunakan setengah kilo untuk kempu atau jerigen 20 liter. Setengah kilo, kemudian ditambah lagi NPK Yaramila kompleksnya juga setengah kilo. Jadi 1 kilo tiap jerigen 20 liter untuk dikocorkan. Masih saya tambah dengan kalsium karbonat juga setengah kilo, dan kemungkinan fosfatnya masih saya tambahkan sebanyak 1/4 kilogram atau 250 gram. Nah, saat ini hujan juga sudah mulai jarang. Kemarin hujan lumayan, tadi malam ya Kang ya. Nah, ini adalah Kang Giman. Kang Giman adalah juragan tetangga lahan saya yang tanaman padinya sempat terdampak oleh herbisida Gold dan Prol juga siram. Saat ini terpantau sudah pulih. Bahkan bagian yang terdampak ini justru lebih hijau dibanding yang tidak terdampak. Itu terjadi karena apa, Kang Giman? Kok bisa begitu, Kang? Kang? Kok iso hijau sebelah itu loh? Pupuknya kenapa, Kang? Jauh lebih banyak? Jauh lebih banyak yang bagian terdampak itu disengaja, Kang ya? Pertimbangannya apa, Kang? Untuk mengejar pertumbuhan ini? Oh, supaya menyusul temannya. Lah ternyata yang disusul lebih ketinggalan, artinya disalib, didahului dari kiri oleh bagian yang terdampak herbisida. Jadi Kang Giman melakukan perawatan khusus terhadap tanaman padi yang terdampak oleh herbisida saya. Pada usia 30 ini alhamdulillah pucuk kuning tidak banyak, bahkan ada yang sama sekali tidak ada. Saya geser ke tempat yang lebih terang. Pucuk kuning sedikit, ya ada tapi sedikit. Saya tadi duduk di tempat di bawah naungan pohon turi putih, ditandur neng Kebon Agung begitu. Nah, ini adalah tempat favorit saya untuk memantau bawang merah karena bisa sambil berteduh dan menikmati kopi bersama Kang Giman biasanya. Kang Giman
merokok cap ungu. Ini sambil matun Kang Giman. Kang Giman ini sebelumnya pernah menyepray herbisida, tapi gulmanya tetap tumbuh. Kemungkinan besar kenapa Kang? Dosisnya kurang ya Kang? Kurang dosis dan mungkin hati-hati juga sehingga khawatir mengenai daun padi, sehingga ini terpaksa matun. Matun kata dasarnya adalah watun. Kalau matun itu kata kerja, watun itu kata apa? Watun tidak tahu lah. Pokoknya kata asalnya adalah watun. Matun itu berarti membersihkan gulma atau menyiangi gulma. Kita masih punya waktu 2 menit untuk mencapai 8 menit video, dan saya akan berkeliling. Ini ada bagian yang putih ini, rupanya oleh pasukan semprot yaitu Kang Daroh dipakai untuk membuang pestisida yang tersumbat oleh spuyer atau nozzle, jadi dibuang gitu. Maka putih. Ini selain memakai kalsium juga fungisida ditan, dan yang sistemik juga saya pakai. Remasol sudah masuk. Ulatnya ini ada tapi ya tidak banyak, terpantau berkurang karena memang tiap hari disemprot. Tiap hari semprot itu hari ini menggunakan versi mahal menurut saya, ukuran saya. Kemudian besoknya versi murah, begitu seterusnya tiap hari tanpa jeda. Dan yang melakukan penyemprotan adalah kolega tani yang saya minta berangkat pagi jam 5 setidaknya, atau kalau lebih sedikit ya tidak apa-apa. Nah, saat ini karena yang sedang perlu disemprot adalah baru satu lahan di sini, maka dalam satu hari Kang Daroh hanya menyemprot satu lahan. Normalnya kalau nanti di lahan blok 1 sudah waktunya disemprot, juga Kang Daroh akan melakukan penyemprotan di 2 lahan tiap pagi. Untuk lahan kedua di blok 2 saat ini masih saya biarkan karena sambil mengistirahatkan lahan, dan nanti kalau seluruhnya juga sudah waktunya disemprot, berarti Kang Daroh akan menyemprot 3 blok tiap pagi. Itu perkiraan saya, kalau 2 lahan itu selesai pukul 7:15 sampai setengah 8 untuk 6 tangki totalnya. Kemudian kalau 3 lahan mungkin 9 tangki. Molor-molornya selesainya pada sekitar pukul 8:15 lah. 8:15 itu mungkin sudah selesai untuk 3 lahan yang kalau ditotal berarti seluas 360 ru. 360 ru itu ya kira-kira 1/3 hektar lah. Angan-angan saya menambah lahan lagi setidaknya 200 ru supaya genap 4 blok. 4 blok, kemudian saya carikan tenaga menyemprot, jadi 1 orang bertanggung jawab terhadap 2 blok tiap hari menyemprot, masing-masing 2 blok jadi 4 blok. Tapi mencari lahan sewa juga tidak mudah, saya jodoh-jodohan istilahnya. Kalau ada yang menyewakan ya
kita sewa, kalau tidak ya kita cari, karena tiga lahan yang ada saat ini, 2 diantaranya milik pribadi, yang satunya sewa, dan ini termasuk yang milik pribadi. Kita berjalan lagi menuju tempat berteduh favorit. Oke, demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Ada kesalahan ucap, saya mohon maaf. Matur sembah nuwun. Salam.